Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif semester 1 pada bab 1 fase C kelas 6 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema Bangga Menjadi Anak Indonesia. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik anak-anak semuanya, langsung saja kita ke soal yang pertama. Rangkaian kejadian dalam sebuah cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat disebut dengan A. Setting, B. Plot, C. Alur, D. Mimik. Ya anak-anak semuanya, rangkaian kejadian dalam sebuah cerita ya, rangkaian kejadian dalam sebuah cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat itu disebut dengan plot anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 2. Kertas berisi pertanyaan resmi yang harus diisi dan biasanya menuliskan identitas diri seperti nama, alamat, tempat, dan tanggal lahir. Kertas tersebut sering disebut dengan A. Blanko, B. Formulir, C. Kartu undangan, D. Poster. Ya anak-anak semuanya, kertas yang berisi pertanyaan resmi ya, yang harus diisi dan biasanya menuliskan identitas diri seperti nama, alamat, tempat, dan tanggal lahir itu sering disebut dengan formulir anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 3. Di sini perhatikan formulir berikut untuk soal nomor 3 sampai 7. Nah, ini ada sebuah contoh formulir anak-anak semuanya. Kita disuruh mengisi. Di sini isian yang tepat untuk mengisi pertanyaan di bagian 1. Ya, di bagian 1 ini adalah nama lengkap. Berarti di sini jawaban yang tepat apakah A, B, C, dan D? Kita lihat karena di sini adalah nama anak-anak ya. Berarti pilihannya di sini yang bertuliskan nama adalah yang A anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah A. Kemudian anak-anak semuanya untuk yang nomor 4. Isian yang tepat untuk mengisi pertanyaan di bagian 1 ya. Bagian 1 berarti pertanyaannya berulang anak-anak ya. Di bagian 1 jelas tadi adalah nama lengkap, jadi jawabannya adalah A anak-anak semuanya, Abdul Hamid. Berikutnya untuk yang nomor 5, isian yang tepat untuk mengisi pertanyaan di bagian 2. Di bagian 2 ini tempat dan tanggal lahir. Berarti di sini yang tepat adalah yang B anak-anak ya, tempatnya Pasuruan, tanggal lahirnya 8 Maret 1967. Begitu anak-anak ya. Kemudian soal nomor 6, isian yang tepat untuk mengisi pertanyaan di bagian 3. Kita lihat anak-anak semuanya, di bagian 3 ini adalah jenis kelamin. Berarti di sini jenis kelaminnya adalah yang C, laki-laki, karena ada kaitannya dengan jenis kelamin. Kemudian anak semuanya, isian yang tepat untuk mengisi pertanyaan bagian 5. Kita lihat di bagian 5 tadi itu adalah alamat rumah anak ya. Berarti di sini alamat rumah yang tepat adalah di sini yang D anak ya. Jalan Merbabu nomor 3 Surabaya. Jadi anak-anak semuanya, ketika kalian semuanya mengisi formulir, harus kalian bedakan mana yang berisi nama, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian juga alamat rumah. Harus kalian benar-benar bedakan. Baik, berikutnya anak-anak semuanya soal nomor 8.
Perhatikan bacaan di bawah ini untuk soal nomor 8 sampai 11. Ya, mari kita baca di sini karena ini untuk soal nomor 8 sampai 11. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat pemuda dan berikrar. Satu, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan tiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945 saat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berdasarkan paragraf di atas yang merupakan isi dari ikrar pemuda antara lain, kecuali ya, tadi anak-anak semuanya di sini ikrarnya adalah bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mari kita lihat di sini anak ya. Yang A, kita lihat di sini bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, ini berarti benar. Kemudian berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, berarti ini benar. Kemudian C, menjunjung tinggi bahasa daerah masing-masing, ini salah, tidak ada di Sumpah Pemuda ya. Kemudian menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, berarti ini benar. Jadi jawabannya karena di sini kecuali anak-anak ya, berarti jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal berikutnya. Coba langsung soal nomor 9. Ikrar para pemuda di atas disebut dengan nama A, janji pemuda, B, ikrar pemuda, C, sumpah setia, D, sumpah pemuda. Ya anak-anak semuanya, seperti tadi kita bahas di sini ada kata sumpah pemuda. Kemudian jadi jawabannya jelas adalah yang D, bahwa itu disebut dengan sumpah pemuda. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, ini tadi ya, ikrar pemuda ini dikenal dengan nama sumpah pemuda lah, ini jelas. Selanjutnya soal nomor 10 anak-anak semuanya. Ikrar pemuda dari berbagai pelosok Nusantara dalam bacaan di atas terjadi pada, ya anak-anak tadi sudah kita lihat bahwa ikrar pemuda itu terjadi pada 28 Oktober 1928. Jadi jawabannya adalah B anak-anak ya. Kita lihat tadi lebih jelasnya ini 28 Oktober lah ini anak ya. Nah ini. Kemudian anak semuanya kita ke soal nomor 11. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara mulai tanggal ya A 18 Juli 45, B 18 Agustus 45, C 18 September 45, D 18 Oktober 1945. Ya, kita lihat di sini tadi bahasa Indonesia mulai dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 45. Jadi jelas sekali di sini jawabannya adalah yang B anak-anak ya. Oke. Berikutnya soal nomor 12 anak-anak semuanya. Soal nomor 12. 13 dan 14 kalian ya. Surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga ditujukan kepada instansi lain atau perseorangan yang isinya perihal kedinasan disebut dengan A, surat berharga, B, surat rahasia, C, surat resmi, D, surat pribadi. Ya anak-anak semuanya, karena di sini surat tersebut dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang ditujukan kepada instansi lain atau perseorang yang isinya perihal kedinasan lah. Ini sangat jelas ya. Ini merupakan surat resmi anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah C.
Soal nomor 13 anak-anak semuanya, di bawah ini merupakan contoh dari surat resmi kecuali A. Surat jual beli, ini surat resmi anak-anak ya. B. Surat perjanjian, ini surat resmi. Nota dinas lah, ini surat resmi. Surat undangan pesta, ini bukan surat resmi tapi surat pribadi. Jadi jawaban yang benar adalah yang D anak-anak semuanya, karena yang ditanyakan adalah kecuali. Berikutnya soal nomor 14 anak-anak semuanya, ciri-ciri bahasa pada surat resmi adalah kecuali. Ya, bahasa baku yang singkat lah, ini ciri-ciri bahasa surat resmi. Lugas juga ciri-ciri bahasa pada surat resmi. Tidak bertele-tele juga ciri-ciri bahasa pada surat resmi. Kemudian bahasa tidak baku ini bukan ciri-ciri dari surat resmi. Jadi sini kecuali, jelas sekali jawabannya adalah yang D. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 15 anak ya. Oke. Surat yang dikeluarkan oleh perseorangan atau pribadi ditujukan ke perseorangan lainnya atau instansi atau lembaga disebut dengan A. Surat berharga, B. Surat rahasia, C. Surat resmi, D. Surat pribadi. Ya anak-anak semuanya, karena ini dikeluarkan oleh perseorangan atau pribadi, kemudian ditujukan ke perseorangan lainnya atau instansi atau lembaga, ini disebut dengan surat pribadi anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah D anak-anak ya, karena bermula dari keluarkan oleh perseorangan atau pribadi. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita hapus, kita scroll ke atas untuk soal nomor 16. Ya, kita lihat di sini, perhatikan surat resmi berikut untuk soal nomor 16 sampai 20. Kita lihat di sini ada yang diberi warna merah, hijau, biru, kuning, dan hitam. Kita lihat soalnya. Bagian yang ditandai warna merah merupakan titik-titik surat. A. Kepala surat, B. Tanggal surat, C. Nomor surat, D. Tujuan surat. Ya, yang berwarna merah ini anak tentunya adalah kepala surat ya. Sehingga ini jawabannya adalah A anak-anak semuanya. Ya, yang A ini ya jawabannya. Kemudian anak semuanya, untuk soal nomor 17, bagian yang ditandai warna hijau. Ya, yang warna hijau berarti ini adalah tanggal surat anak-anak ya. Berarti jawabannya untuk soal nomor 17 adalah B, tanggal surat. Selanjutnya anak-anak semuanya, untuk nomor 18, bagian yang ditandai warna biru anak-anak ya. Kita lihat di sini warna biru di sini. Oh, ini adalah nomor surat anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah C, nomor surat. Sedangkan soal nomor 19, bagian yang ditandai warna kuning merupakan ya warna kuning di sini adalah yang terhormat wali murid Hana di kota pesisir. Berarti ini tujuan surat, karena ini ditujukan kepada wali murid dari Hana. Jadi ini jawabannya adalah tujuan surat. Kemudian yang 20, bagian yang ditandai warna hitam merupakan, kita lihat di sini warna hitam ini merupakan isi surat anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah tidak ada ya. Berarti yang nomor 20 ini salah ketik ya. Sebenarnya untuk yang nomor 20 ini adalah isi surat ya. Oleh karena itu saya jelaskan biar kalian semakin paham bagian-bagian dari surat resmi. Untuk yang warna merah ini kop surat atau kepala surat. Kemudian untuk yang hijau ini merupakan tanggal surat. Kemudian di sini nomor surat yang berwarna biru. Kemudian di sini perihal surat. Kemudian yang warna kuning ini merupakan tujuan surat. Kemudian yang warna hitam ini merupakan isi surat anak-anak ya. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan untuk soal asesmen sumatif bab 1 pada semester 1 mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 6 atau fase C. Tentunya video ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat.
Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.